Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Adinia dari jurusan Akuntansi Syariah Institut Agama Islam Negeri Metro. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang materi toharoh, tayamum, sholat, puasa, zakat, dan haji. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang materi toharoh. Toharoh menurut bahasa artinya bersih, sedangkan menurut syara berarti bersih dari hadas dan najis. Hadas dapat dibagi menjadi dua, yaitu hadas kecil dan hadas besar. Wudhu menurut bahasa artinya bersih dan indah. Menurut syara, yaitu membersihkan anggota. Anggota wudhu untuk menghilangkan hadas kecil. Wudhu adalah suatu syarat sah sholat yang dikerjakan sebelum seseorang mengerjakan sholat. Syarat-syarat sah wudhu yaitu dibagi menjadi 5. Yang pertama, orang-orang Islam. Yang kedua, mumaizin. Yang ketiga, dikerjakan menggunakan air yang suci dan mensucikan. Yang keempat, tidak ada suatu anggota wudhu itu yang dapat merubah air yang digunakan untuk berwudhu. Dan yang terakhir, tidak ada suatu benda yang dapat menghalangi sampainya air wudhu pada anggota wudhu. Selanjutnya, sunah-sunah wudhu, yaitu yang pertama, membaca Bismillahirrohmanirrohim sebelum melakukan wudhu. Selanjutnya, membasuh telapak tangan sampai pergelangan tangan, berkumur-kumur dan membersihkan lubang hidung, membasuh seluruh kepala, mengusap 2 daun telinga, mendahulukan anggota wudhu yang kanan daripada yang kiri, membasuh sela-sela jari dan tangan kaki, membasuh anggota wudhu dan berkumur 3 kali. Berurutan, tidak boleh berbicara ketika sedang berwudhu, bersiwak, menghadap kiblat, dan yang terakhir, membaca doa setelah selesai berwudhu. Adapun hal-hal yang dapat membatalkan wudhu, yaitu yang pertama, keluar sesuatu dari kubul dan dubur meskipun hanya angin. Yang kedua, hilang akal karena gila, pingsan, mabuk, dan tidur nyenyak. Yang ketiga, bersentuh kulit antara laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim. Dan yang terakhir, bersentuh kemaluan, kubul dan dubur dengan telapak tangan atau jari yang tidak memakai tutup. Selanjutnya, materi yang kedua yaitu tayamum. Tayamum menurut bahasa berarti menuju, sedangkan menurut syara yaitu menggunakan tanah yang bersih guna menyapu muka dan tangan untuk mengangkat hadas. Syarat tayamum yaitu yang pertama telah masuk waktu sholat, yang kedua sudah berusaha mencari air tetapi tidak mendapatkan sedangkan waktu sholat sudah masuk, dan yang ketiga dengan menggunakan tanah atau debu yang bersih, yang keempat akan bertambahnya parah sakitnya, dan yang terakhir tidak ada air. Rukun tayamum yaitu yang pertama niat, yang kedua mengusap muka dan 2 tangan dengan debu yang bersih sampai siku, yang ketiga meratakan debu yang bersih pada anggota yang harus ditayamumkan, dan yang terakhir tertib. Hal-hal yang dapat membatalkan tayamum yaitu segala yang membatalkan wudhu, melihat air sebelum melakukan sholat, dan murtad. Selanjutnya, materi yang ketiga yaitu sholat. Menurut bahasa berarti doa, menurut syara berarti menghadap jiwa dan raga kepada Allah. Jumlah sholat yang difardukan dan waktu sholat yaitu yang pertama sholat subuh yaitu 2 rakaat, yang kedua sholat zuhur yaitu 4 rakaat, yang ketiga sholat asar yaitu 4 rakaat, yang keempat sholat maghrib yaitu 3 rakaat, dan yang terakhir sholat isya yaitu 4 rakaat. Materi selanjutnya yaitu puasa. Menurut bahasa berarti menahan diri. Menurut syara ialah menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkannya, dari mulai terbit fajar hingga terbenam matahari karena perintah Allah dengan disertai niat dan syarat tertentu. Materi yang kelima yaitu zakat. Menurut bahasa adalah suci dan subur. Menurut istilah adalah mengeluarkan sebagian dari harta benda atas perintah Allah sebagai sedekah wajib kepada mereka yang telah ditetapkan menurut syarat yang telah ditentukan oleh hukum Islam. Dan materi yang terakhir yaitu haji. Menurut bahasa, menyengaja untuk mengunjungi,
Sedangkan menurut syara adalah mengunjungi Ka'bah untuk beribadah kepada Allah dengan rukun-rukun tertentu dan beberapa syarat tertentu serta beberapa kewajibannya. Mengerjakan pada waktu tertentu. Haji adalah rukun Islam yang kelima yang wajib dikerjakan oleh setiap muslim baik laki-laki dan perempuan apabila telah memenuhi syaratnya, dan kewajiban naik haji itu bagi setiap muslim hanya sekali seumur hidup. Sekian sedikit penjelasan beberapa materi di atas yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.